Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang di Triple FX ya. Ini ada pertanyaan seputar trading indikator ya, seputar indikator. Nah, ada teman kita yang tanya, kenapa kok saya nggak pakai indikator? Nah, bagi saya pribadi, saya nggak mau mikir ribet-ribet ya. Dan untuk indikator itu bagi saya kok ribet, nambah-nambahin ribet ya, nambah-nambahin ribet. Nah, sejak awal dulu saya bukan anti indikator, enggak. Saya dulu juga pemburu indikator, itu ada 1000 indikator kalau ya, macem-macem lah, malah bikin bingung untuk saya. Kenapa? Karena nilai indikator itu bisa kita rubah. Karena nilai indikator bisa kita rubah. Sedangkan untuk nilai candle kita tidak akan pernah bisa merubah. Itu perbedaannya ya. Kita lihat chart. Indikator itu bisa kita rubah nilai-nilainya ya. Indikator itu, bab indikator ini. Itu malah saya bikin bingung itu malah. Indikator, klik yang ini ya, yang atas ini. Ini indikator. Untuk memilih menu indikator ini loh. Ini yang atas ini. Ya, itu diklik, klik, atau yang bila di lingkaran itu yang sama ya simbolnya. Diklik, klik. Ini masuk ke menu-menu indikator. Mau macam-macam ini indikator ini yang bisa kita gunakan. Ini kok malah bikin bingung saya. Karena apa? Nilainya itu loh bisa dirubah-rubah. Yang paling sering digunakan orang-orang itu moving average. Moving average ya bisa juga digunakan sih. Ya, saya tidak melarang Anda menggunakan. Cuma untuk saya pribadi tidak suka pakai indikator. Karena apa? Misalnya ini 25. Kita klik eksponensial. Maka akan jadi begini. Ini ya. Ini untuk ring-ring support, ini support resistan bisa digunakan. Tapi untuk saya pribadi nggak suka. Karena apa? Karena candlestick itu harganya ya itu candlestick itu kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa merubah. Kalau indikator misalnya kita tambah indikator yang sama dengan nilai yang berbeda, misalnya ya kita rubah ini jadi ini kita jadikan 60 misalnya, dan ini kita bikin yang mudah. Selesai klik, saya ganti warna dulu biar ada bedanya ya. Ini enggak ada bedanya warnanya. Kita rubah warna biru. Mana ini? Ini sudah beda lagi. Sudah beda lagi letaknya. Itu yang saya bikin bingung. Ini hanya dua indikator. Kadang teman-teman itu pasang bawahnya indikator malah bingung saya. Karena nilainya itu berubah. Begitu kita merubah nilai itu berubah. Kalau candlestick tidak ada yang bisa merubah. Itu ya candlestick. Kalau saya cuma pakai ini, bukan indikator kan, ini tool ini lah, ini garis kotak itu indikator. Soal kenapa saya nggak pakai indikator,
saya nggak suka. Nah, ini misalnya, kan ini tool ini hanya untuk mengetahui garis-garis, ini bukan indikator ini. Kalau ini bukan indikator, yang kotak-kotak garis itu bukan indikator, ya. Indikator malah bikin bingung ini saya. Ini ada yang nyebut yang lingkaran ini golden cross. Nah, seperti ini golden cross. Cross yang mana? Cross yang mana? Sel apa buy? Itu saya bingung. Ya. Kalau saya cuma bikin apa itu garis gini, ini begitu ada setup. Ini ada setup ini sebetulnya ya. Saya kasih kotak. Kita tandai zona supply, ini zona supply ya, zona supply. Tuh sulit deh. Supply itu dari ujung atas sampai ke body itu supply. Nah, ini di zona supply ini ada ini triple ini 1 2 3 triple setup ini untuk bagi saya. Nah, ini supply, terus di sini ada decision point di sini di garis ini. Nah, ini break ya, ini decision. Ini saya ambil sel kalau saya SL di sini di atas resisten. Nah, tujuan pertama ya ini base yang dibentuk ini terpendek ya. Ini nanti kalau bisa jebol yang triple bawah ini bisa jauh targetnya ya. Ini kalau bisa jebol nanti. Nah, ini masih tanda tanya ya, karena ini ada break ini supply yang di break, tapi di sini ada supply lagi tumpuk, ini double supply. Nah, kalau pakai MA lah ini sudah cross. Nah, cross itu kita ambil keputusan yang gimana lagi. Nah, cross ini buy apa sell ini. Kalau buy ya ini sudah di atas MA ini berarti buy. Tapi kalau sell ya ini sudah di cross. Nah, ya saya bingung. Untuk jujur saya nggak pakai indikator, saya bingung. Kalau pakai indikator, misalnya kita tambah lagi lah indikator, kita tambah yang Bollinger Band, pengaturan dasar, ya, pengaturan dasar misalnya, ini pakai yang 2 pixel. Nah, ini ya, inilah semrawut gini ya. Nah, jujur saya bingung. Nah, ini nilainya, nilai Bollinger Band bisa dirubah lagi. Bisa dirubah lagi sesuka kita. Itu yang bikin bingung. Nah, sekali lagi kalau candlestick itu tidak bisa dirubah, ya itulah pergerakan harga bagi saya. Kenapa nggak pakai indikator candlestick? Nah, candlestick ya di sini H1 ya ini yang terbentuk dari H1 dalam waktu satu jam. Ini open di sini, close di sini, dan low-nya di sini, high-nya di sini. Ya ini sih kita nggak bisa berubah kan, kita nggak bisa merubah ini, nggak bisa. Satu pun orang nggak ada yang bisa. Nah, kalau nilai indikator kita bisa merubah. Itu yang bikin bingung. Kalau candlestick, kan ya yang terjadi ya ini. Makanya yang kita baca ya yang terjadi. Ini pernah saya di grup ya. Di grup ada satu grup, ini pengalaman saya. Diskusi tentang candlestick. Katanya indikator itu jiwanya. Candlestick itu jiwanya harga. Sedangkan raganya itu indikator. Lah, lucu. Bagi saya itu lucu. Saya ngeyel malah di-kick saya. Dia menggunakan apa ya? Lupa saya. Dia menggunakan mereka
trading berdasarkan saya carikan. Nah, stok hastik ini. Nah, yang bawah ini. Nah, yang atas saya hilangan ya. Nah, ya mereka hanya menggunakan stokastik. Nah, stokastik pun nilainya itu bisa dirubah sesuka kita. Nah, nanti hasilnya beda nanti hasilnya beda, lekuk-lekuknya itu beda. Nah, saya bilang gini, harga ya candlestick itulah harga. Raganya itu ya bentuk candlestick ini, ya jiwanya yang bergerak ini, jiwanya nilai yang bergerak ini sebagai jiwanya dari market. Nah, kalau indikator itu hanya aksesoris, saya bilang gitu, malah dikik saya. Ini pengalaman saya, lucu, orang nggak mau diskusi tapi nggak menerima apa yang disampaikan orang lain. Lucu, mentornya itu lucu. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Wong saya ya nggak pakai indikator. Dan kalau sampean semua pakai indikator silakan. Ya, silakan. Jujur saya nggak pakai. Orang yang ngajarin saya juga dulu melarang. Tapi saya sempat ngeyel dulu, ngumpulin 1000 indikator. 1000 indikator. Ya percuma saja. Bagi saya loh ya. Kalau sampean terserah sampean pakai MA bisa, pakai stokastik bisa. Kalau harga di atas seperti ini, itu bakalan turun. Belum tentu. Nih, ini di atas ini harga akan turun, tapi belum tentu. Bagaimana dengan yang ini? Yang sebelah ini. Ini kan posisi di atas, dia malah naik. Lah, itu yang bikin bingung. Ya, kita bikin bingung itu saya. Jujur saya bikin bingung. Ini posisi di atas. Padahal ini ya betul turun dikit terus naik. Ini masih di atas. Yang saya nggak ngelarang sampean pakai indikator. Ini mulai menurun ini ya. Mungkin juga turun. Juga mungkin bisa naik. Saya nggak tahu. Terus indikator itu juga lagging ya, kata terlambat. Kan mereka berjalan sesuai harga yang terjadi juga. Kalau candlestick ya ini bentuk candlestick. Kita nggak bisa merubah nilai dari candlestick itu. Kalau indikator kita bisa merubah nilai sesuka kita, macam-macam itu indikator. Ini macam-macam sekali. Banyak indikator bisa kita pilih. Ini banyak. Zaman ada lagi yang kayak ini, apa itu, aligator. Ribet lagi. Ya mungkin ada yang kalau yang paham enak, tapi kalau saya bingung malah. Kalau saya nggak mau mikir aneh-aneh. Ini kalau saya ya indikator ini kok malah menambah beban kita mikir. Ya. Sudah mikir candlestick sulit, ditambahi pikiran indikator, kan nambahi beban. Ya. Dulu saya dibilangin sama mentor saya, ya jangan ditambah-tambahilah beban mikir itu. Ya pakai pakai candlestick aja, yang dibaca harga aja, nggak usah pakai aksesoris. Aksesoris itu dan bisa berwarna-warni. Nilainya pun bisa bermacam-macam. Itu bisa kita rubah. Beda kalau candlestick itu nilainya sama. Ya sama ya itu. Kita tidak bisa berubah, kita tidak bisa merubah. Yang bisa berubah adalah time frame-nya. Ini bentuk candle nanti beda.
pada time frame. Indikator lebih parah lagi, berubah lagi kan loh. Nah, saya enggak bukan anti indikator, enggak. Ya terserah sampean. Tapi saya tanpa indikator. Ini kita klik H4, beda lagi nilainya indikator ini. Bikin bingung. Nah, saya jujur bingung kalau pakai indikator. Kalau ada yang nanya indikator apa yang baik digunakan, saya nggak pernah pakai indikator. Yang saya baca hanya candlestick harga yang terbentuk, yang diwujudkan oleh candlestick. Candlestick itu saya tak buang semua ya indikator ya biar jelas. Candlestick itu harganya kita tidak bisa merubah. Baru berubah bentuk jika dirubah time frame-nya. Nah, gitu. Candlestick itu ada ujung atas sumbu ya, ini sumbu, sumpama lilin ini sumbu. Nah, ini bodinya. Ini yang bawah ini dasar. Ini sumbu bawah. Ini sumbu bawah. Kalau candle bullish ini namanya candle bullish ya, harga naik itu. Opennya di bawah sini. Nah, terus baru open dia turun. Nah, terus naik lagi, close di atas sini. Nah, itu yang saya baca. Jadi yang itu saya baca, saya nggak pakai embel-embel indikator. Jadi ya cuma candlestick itu yang kita baca lah. Terus harga itu meninggalkan bekas di sini. Jadi harga pernah naik di sini, naik di atas ini, terus turun, thread, close di sini, baru open di sini, naik lagi, bikin candle. Nah, itu jejak. Nah, yang saya baca itu jejak harga yang dibentuk oleh candlestick. Nah, ini jejak harga yang saya baca. Jadi bukan, ini loh baca ini sudah sulit. Baca candlestick ini sudah sulit. Kenapa kita tambah-tambahin indikator? Jadi kenapa kita nambah-nambahin beban pikiran? Bagi saya ya nggak ada guna. Nah, kan kita nambah-nambahin beban pikiran. Nah, kalau indikator ini apa candlestick lah, kayak ini body ini di break ini naik break, terus kembali ini lah turun harga masuk, ini harga masuk. Nah, harga masuk ke poin ini, kita ambil opsi sell misalnya, kasih SL di sini, kan enak kalau bersih gini, clear. Nah itu, nah enak kasih nggak tanpa indikator, kita nggak pikir indikator. Nah ini sudah ada konfirmasi break. Nah lah terus begitu ada konfirmasi break, kita baca yang supply atas ini supply yang terbentuk setelah harga naik, ini jadi supply. Nah, kalau kita time frame-nya kita rubah, ini akan jadi ekor, jadi ujung ekor. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita hanya memikirkan candlestick tanpa dibebani oleh indikator. Tuh, untuk saya jujur enggak pakai indikator. Saya hanya membaca candlestick yang terbentuk. Ini candlestick dan tidak satupun trader yang dapat merubah bentuk candlestick. Nah, ya ini jiwa raganya harga ya ini, ya market ini, apa ya candlestick ini. Nah, kalau indikator itu cuma bagi saya loh ya, itu cuma aksesoris. Nah, kalau yang kayak anak panah, garis itu bukan indikator, itu tool bagaimana kita sebagai mencoret-coret. Nah ini misalnya, nah ini supply, supply zone itu bisa juga berbentuk hanya ujung ekor ya.
Kalau TF besar ini, nah ini supply zone. Ini loh ujung ekor ini loh sampai body ini supply zone. Sebelum ini nanti ditembus oleh candle yang terakhir, insya Allah juga bisa turun lagi karena ini sebagai batasan atas, zone atas. Nah, SOP entry itu ketika kita SOP sell, standard operation procedure sell, ketika harga pada supply kita akan beli, akan jual. Nah, ketika harga ada pada demand, kita akan beli. Nah, itu SOP. SOP buy itu ketika harga pada demand kita buy. Nah, itu SOP buy. Untuk SOP sell, ketika harga pada supply kita sell. Itu standard operation procedure ya, SOP. Jadi trader itu harus ada SOP-nya, kita punya pedoman. Nah, pedoman itu ya kita baca dari candlestick itu, bukan indikator kalau saya. Nah, indikator saya ya jujur saya nggak pernah pakai indikator karena saya tidak mau dibebani, ditambahi beban ya. Trader itu beban ya, mikir candlestick aja susah, ditambahi macam-macam, adalah alligator, ada demarker, ada fraktal, macam-macam, ada moving average, nah, macam-macam ya. Itu pun nilainya berubah-ubah. Nilainya berubah-ubah, kita bisa setting sesuka kita. Ya nggak masalah kalau sampean paham, nggak masalah. Nggak masalah, tapi untuk yang newbie, yang betul-betul baru di dunia trading, saya sarankan sejak dini biasakan tanpa indikator sejak dini. Jadi kita nggak mikir aneh-aneh, yang kita baca hanya candlestick. Nah, yang kita perlu pahami dalam candlestick itu ya supply demand itu, low high, body low high itu tok. Nah, jadi nggak ada yang lain, gitu ya. Itu seputar indikator. Saya tidak menyarankan Anda tidak pakai indikator, ya terserah sampean. Ini hanya saya menjawab, ada teman yang tanya dari teman kita yang di Triple FX ya, itu tanya kok gak pakai indikator. Nah, ya itu saya nggak suka pakai indikator. Saya nggak suka dibingungkan. Saya nggak suka dibingungkan oleh indikator. Ya jujur, nah, saya tanpa indikator. Dulu pernah memburu 1000 indikator, ada di file laptop dulu. Ada, tapi percuma. Percuma saja, buang-buang waktu, kita memahami juga susah ya, kita nilainya kita rubah-rubah. Kok bagi saya kok malah nambah-nambahin pikiran ya, bagi saya malah nambah-nambahin pikiran ya. Nah ini saya berdasarkan triple ini loh, ini kan sudah plus, ini saya hanya berdasarkan triple setup, sini sudah plus. Karena apa? Ada supply, terus ada lagi bentuk triple. Ini SOP saya untuk sell. Standard operation procedure ini sudah bisa. Ini berapa poin ini tadi? Kalau saya entry di sini, nah, kan bisa. Nah, lumayan kan? Yang kita pahami hanya letak-letak base ini rally, base, rally. Nah ini mungkin nanti ke sini terus naik juga bisa, langsung bablas turun juga bisa, saya juga nggak tahu. Nah ini naik lagi juga saya nggak tahu karena ini break base, ini ada base, ini ada base. Nah kan enak kita membaca kalau tanpa indikator, lebih clear, tidak semerawut. Nah, belum lagi nanti kalau kita ada garis entry-nya ya, itu malah semerawut lagi nanti sampean. Wong punya garis entry aja sudah nambahi garis ya. Nah, nambahi di sini ribet-ribet ya, apalagi yang layer-layer.
Nah, apalagi kalau ditambahi warna-warna indikator. Waduh, kita nggak bisa melihat mana decision point, kita tidak bisa melihat, malah terganggu oleh indikator. Lah, itu untuk saya. Untuk jawaban bagi teman-teman Triple FX ya yang baru terjun di dunia trading, saya sarankan jangan menggunakan indikator. Ya selawaran ini loh wis. Lawaran ini hitam putih nih ya. Cukup wis, nggak usah macam-macam, nggak usah melalang buana cari indikator. Ada itu ya, ada ini. Saya ada sebagian teman yang beli indikator puluhan juta. Ujung-ujungnya juga ambruk. Nah, ujung-ujungnya juga MC. Mahal-mahal, indikatornya mahal, tetap juga nggak paham, kan buang-buang duit itu. Nah, yang beli itu mahal-mahal, ada yang beli indikator bayar. Kalau saya ya jujur, ya terserah sampean lah, terserah sampean. Saya jujur nggak pakai indikator. Saya juga hanya membaca pergerakan harga berdasarkan candlestick. Candlestick ini kita tidak bisa merubah, ya terbentuk yaitu apa adanya, alami. Ya, alami ya itu candlestick H1 ya begini ini loh. Kita nggak bisa dirubah bagaimana? Kan kita nggak bisa berubah. Bagaimana merubah candlestick? Kalau warna-warnanya bisa, cuma tetap high low-nya tetap di sini nih, ya ini harganya. Tetap. Tapi kalau indikator kita beda-bedakan nanti kalau berubah satu indikator nilainya 20, yang satu 30, yang satu lagi 50 itu beda-beda semerawut. Itu saya yang bikin bingung. Jadi saya tanpa indikator. Ya cukup segitu untuk bagi teman-teman yang baru yang tanya seputar indikator ya jujur saya nggak pakai indikator. Dan saya sarankan yang baru ya trading apa adanya lah. Ini candlestick aja. Ya sudah cukup gitu sudah adzan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.